A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deni Vitasari dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 301240007. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Yuk kita simak video berikut. Nah, pertama-tama apa sih asas hukum itu? Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan juga penegakan hukum. Tentunya asas ini sangat penting. Nah, kenapa sih asas ini sangat penting? Tentunya ada 4 alasan utamanya, yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 alasan mengapa asas hukum penting. Yang pertama yaitu memandu dalam pembuatan dan penerapan hukum. Yang kedua, memberikan kepastian hukum agar masyarakat tidak bingung. Yang ketiga, menjaga keadilan sehingga hukum bisa diterapkan secara proporsional. Yang keempat, memudahkan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan logis. Asas hukum itu terdapat banyak jenisnya, tetapi kita bisa kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, asas hukum umum. Yang kedua, asas dalam hukum pidana. Yang ketiga, asas dalam hukum pidana. Yang keempat, asas dalam hukum tata negara. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ya asas hukum umum, di mana asas hukum umum ini berlaku di semua bidang hukum. Ada 3 asas penting. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Jelas, tertulis, dan juga bisa diprediksi. Contohnya seperti undang-undang yang dibuat dengan bahasa yang tegas dan tidak boleh ambigu. Yang kedua ada keadilan. Hukum harus adil untuk semua orang tanpa diskriminasi. Contoh, semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang hukum. Yang ketiga asas kemanfaatan. Hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Contohnya, hukum harus dibuat untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Selanjutnya ada asas dalam hukum perdata, di mana hukum perdata mengatur hubungan antar individu. Ada 3 asas penting di sini. Yang pertama, asas kebebasan. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas etikat baik. Selanjutnya di sini ada asas dalam di mana hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi. Asas-asasnya adalah yang pertama, asas legalitas. Tidak ada aturan hukum yang tertulis. Yang kedua, asas retroaktif. Hukum pidana tidak berlaku surut. Yang ketiga, praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah terbukti di pengadilan. Yang keempat yaitu asas dalam hukum tata negara. Nah, hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Asas utamanya adalah yang pertama, asas kedaulatan rakyat. Pemerintah berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua, asas pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Asas negara hukum. Negara harus tunduk pada hukum. Nah, gimana sih penerapan asas hukum dalam kehidupan nyata? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, asas legalitas dalam KUHP. 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Contohnya, orang tidak bisa dihukum dengan hukum yang dibuat setelah ia melakukan perbuatan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam putusan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, keadilan dalam kasus sengketa tanah, hakim harus mempertimbangkan keadilan bagi semua, bukan hanya dokumen hukum saja. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa asas hukum adalah yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan juga penegakan. Ada berbagai jenis asas hukum, seperti asas hukum umum, pidana, dan juga tata negara. Asas hukum memiliki peran menjaga kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Penerapan asas hukum di Indonesia memastikan bahwa hukum bisa berjalan dan adil. Jadi, dengan memahami asas hukum, kita sadar hukum dan ikut menciptakan masyarakat yang lebih tertib.